Halo, jumpa kembali bersama saya Adi Chandra di channel kami di Mr. Belasan Auto Detailing Jakarta. Dan hari ini kita akan membahas tentang pengerjaan nano ceramic coating untuk mobil baru Honda HR-V yang berwarna silver dan berwarna grey. Itu akan ditampilkan berbarengan untuk supaya menghemat ya, daripada kontennya HRV terus pada bosen. Hari ini ada banyak sekali pengerjaan di tempat kita. Ada CLC dari Om Andi Biksi langganan kita. Terus ada C-Class, ini lagi di-charge supaya nggak tekor. Ini C-Tech oke banget loh. Tinggal colok, tinggal penuh, mati sendiri, kurang, ngisi sendiri. Terus di belakang juga ada pengerjaan beberapa unit mobil. HR-V-nya sendiri sebenarnya udah kita kembalikan ya ke customernya. Ada GLS. Ini punya langganan kita juga. Udah mobil ke 7 apa 8 ya. GLS. Oh, ini habis maintenance. Nah, kalau ini dia detailing sambil ngebersihin lampunya. Terus ada juga ini customer baru. Apa namanya ini, Fortuner TRD Black Edition ya. Jadi dia velgnya hitam, beda sedikit sama yang yang sebelum GR biasa, dan ada logo GR di grill depan. Terus ada HR-V lagi, warnanya apa nih, kaki, dan kebetulan nih tipenya yang RS ya. Tuh, RS Turbo. Harganya 500 juta. Kenapa sih HR-V yang sekarang ini laku banget? Mari kita lihat sedikit lah. Oh, kuncinya belum. Nah, ini tadi mobil udah dipoles satu kali ya. Paint correction. Udah cukup bagus sih. Tinggal sebentar lagi kita lakukan koreksi yang kedua dan lalu kita coating kuncinya ini. Ini kuncinya. Mobil ini udah keyless ya. Otomatis spionnnya kebuka. Ini udah ada stitching merah dan udah dilapisi dengan kulit juga. Bentuk dashboardnya tuh AC-nya menurut saya ini oke sih, jadi kelihatan rapi. Tapi sayangnya dashboardnya belum dilengkapi dengan leather. Ini juga dilapisi dengan leather, ada stitching merah juga. Pengaturan setirnya manual. Pengaturan kursinya manual. 500 juta coy, pengaturan kursi manual. Dan ini legroomnya bisa dibilang cukup oke ya. Tinggi saya 170. Legroomnya ya oke lah. Untuk keluarga yang baru punya anak 1, maksimal 2 masih bisa lah ya pakai HR-V. Terus ada panoramic sunroof juga. Oh, hanya sunroof aja. Hanya panoramik aja. Nah, seperti itu atapnya. Nah, kenapa sih HR-V ini laku banget? Menurut saya karena fitur primernya Honda ya. Mesinnya oke, transmisinya juga oke banget. Selain dari bentuk eksteriornya yang sangat menggoda ya. Siapapun yang pengen ganti mobil dengan ukuran ini pasti mikir, HR-V kayaknya keren juga nih. Memang keren. Dan pastinya saya bisa bilang ini mobil lebih empuk daripada yang sebelumnya. Jadi kenyamanan berkendaranya pasti nambah. So, sekarang kita kembali ke laptop. Kita akan menyaksikan pengerjaan dari HR-V berwarna silver dan grey secara berbarengan. Dan mari kita saksikan koreksi level awal dulu ya.
beberapa pengerjaan yang ada di tempat kita, dan kebetulan sekarang saatnya istirahat, berarti saatnya tenang dan saya bisa bikin video dengan leluasa karena nggak ada bunyi wih mesin poles di mana-mana. Dan tadi sekilas kita lihat ya pengerjaan dari HRV yang berwarna grey dulu. Untuk Anda yang lagi berpikir warna silver atau grey, menurut saya udah seleranya yang mana. Dua-dua cat ini sama bagusnya dan nggak ada masalah. Jadi apapun pilihan Anda itu pastinya akan bagus karena sesuai dengan selera. Karena misalnya Anda ngikutin, sorry ya dulu saya sales mobil ya, ngikutin salesnya, oh maunya warna silver, terus katanya grey aja pak, grey lebih bagus tampilannya, kebetulan ready stock. Dan begitu 1 tahun ke depan Anda mikir, oh ternyata saya pengennya silver, nyesel ya. Jadi nggak usah pikir macam-macam, Anda sukanya yang mana, udah hantem aja, karena dua-dua warna ini sama bagusnya tergantung selera. Terus mengenai tadi ya, saya bilang kenapa mobil ini laku, mungkin karena tampilan eksterior udah pasti dan suspensinya empuk banget. Nah kalau untuk suspensi ini mungkin akan relatif ya, ada orang biasa pakai mobil Range Rover, mungkin dia nyobain HRV, agak keras nih. Tapi maksud saya gini, sebaiknya Anda test drive dulu sebelum memutuskan untuk beli HRV ini, karena jangan karena kata saya empuk terus jadi beli ya, jangan. Oke, tadi koreksi level pertama udah selesai. Selanjutnya, oh ya, koreksi level pertama itu kita membersihkan baret-baret halus sisa dari pemolesan yang dilakukan oleh pabrik ataupun dealer ya. Jadi kita pastikan mobil Anda tidak ada bekas water spot atau jamur dan tidak ada baretan halus karena pencucian. Jadi jangan sampai udah di coating loh kok masih baret, ya sayang kan. Anda kan pengen coating supaya mobilnya bersih klinis, ternyata masih ada baret. So kita lakukan pemolesan level pertama, dan setelah kita cuci mobilnya, kita pindahkan ke dalam ruangan ini ya. Nah ini ruangan coating. Oh ini lampunya belum dinyalakan, harus dinyalakan dulu. Nah seperti ini. Jadi di ruang coating ini kita lakukan paint correction level kedua, lalu kita base coat juga, dan di ruangan ini juga akan kita lakukan nano ceramic coating. Di paint correction level kedua, kita melakukan pemolesan yang levelnya sangat halus, sehingga tidak ada bekas pemolesan di level pertama yang masih ada di panel. Terus kita lakukan base coat supaya warna dari si mobilnya jadi lebih ngangkat atau lebih kilap, dan sekaligus kita mempersiapkan si mobil ini untuk kita lapisi dengan nano ceramic coating. Jadi si base coat ini menambah daya adhesi dari si nano ceramic coating, sehingga coatingnya bisa tahan lebih lama. Setelah paint correction level kedua, selanjutnya kita akan melapisi dengan nano ceramic coating. Kita tidak akan melakukan pemolesan lagi di sini, dan kondisi mobil semuanya udah bersih. Kita lapisi dengan nano ceramic coating supaya pemolesan yang kita lakukan beberapa hari itu bisa terlindungi dalam waktu beberapa tahun ke depan. Dan nano ceramic coating kita lapisi dengan cara dioleskan satu orang aplikasi dan 2 orang untuk melakukan pengelapan supaya nggak ada residu yang tertinggal.
Setelah itu baru kita lakukan infrared, lalu kita QC. Setelah semua pekerjaan selesai, sebentar lagi kita akan saksikan tampilan mobilnya setelah kita kerjakan. Dan berarti saya Adi Chandra akan mohon pamit, tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu sedikit tentang ketentuan garansi yang ada di tempat kita. Jadi Anda yang coating di tempat kita bebas melakukan detailing ulang di tempat kita. Setiap kedatangannya memang kita kenakan charge biaya maintenance, tapi mobil Anda akan kita bersihkan kembali luar dan dalam. Percaya deh, cobain, karena umumnya customer yang masuk ke tempat kita satu mobil itu bisa-bisa 6-7 mobil masuk ke tempat kita semua dalam garasinya. Jadi ya, dan 6-7 mobil itu setiap beberapa bulan bisa kembali ke tempat kita karena dia merasa happy. Jadi Anda harus coba. Dan oke, berarti perjumpaan kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Terima kasih buat Om Afdal khususnya dan Kak Michelle yang sudah mempercayakan mobilnya ke tempat kita. Dan salam auto detailing.